antologi cerpen berjudul Perahu Kehidupan. Mendarah, karya Vanessa Florentina. Rumah dan cinta yang awalnya menyeramkan bagiku perlahan berubah. Kau sudah diizinkan pulang oleh angin, jantung dan darah kita akan tetap bertaut. Kenangan masa kecil tidak ada yang aku ingat selain pukulan dan makian. Aku benci hawa rumah karena di sana akan teringat kembali semua pengalaman pahit. Namaku Militania, dikenal sebagai orang yang ceria dan lucu oleh teman-teman. Tetapi itu berbanding terbalik saat di rumah. Suasana rumah menjadi penuh dendam dan kebencian. Itu semua bukan tanpa sebab. Ada seseorang yang mengacaukan semuanya. Dan seseorang itu adalah kakak kandungku. Sungguh, aku sangat membencinya. Aku dan kakak berbeda 10 tahun. Ia mengidap skizofrenia sejak umur 8 tahun. Depresi dan trauma karena dulu dirundung teman-teman sekolahnya. Di rumah itu hanya ada 3 orang yang menghuni. Aku, kakak, dan ibu. Ibu adalah seorang single mother. Ayahku sudah meninggal karena kecelakaan mobil. Ayah dan ibu menikah karena sebuah kesalahan. Kakakku adalah orang yang tak diinginkan. Di saat ibu teman-temanku selalu memuji, menjaga, dan memberi kasih sayang pada anak-anaknya, aku malah mendapatkan perlakuan berbeda. Kadang dibentak, bahkan sampai dipukul menggunakan rotan. Aku tidak tahu kenapa ibu berlaku begitu padaku. Sangat berbeda perlakuannya terhadap kakak yang selalu diberi kasih sayang olehnya. Saat duduk di bangku SD, keadaan rumah semakin parah. Kakak semakin sering kumat. Pernah suatu waktu, sebuah kursi terlempar mengenai salah satu bagian tubuhku. Tidak ketinggalan pula pukulan serta makian sampai dia puas. Aku takut, menangis, bergegas masuk kamar, mengunci pintu, dan bersembunyi di balik pintu lemari. Saat itu, aku berharap esok sudah tiada. Masa-masa SD hampir setiap hari seperti itu. Sampai akhirnya, ibu berencana memasukkan kakak ke rumah sakit jiwa. Betapa bahagianya aku mendengar informasi tersebut dari mulut ibu. Ya, memang jahat sekali aku. Sayang, bahagiaku hanya sebentar saja. Ibu memutuskan untuk tidak memasukkan kakak ke rumah sakit jiwa. Beliau merasa sakit yang diidap kakak adalah hukuman bagi keluarga akibat kesalahannya dan ayah sebagai orang tua di masa lalu. Keadaanku perlahan memburuk. Nafsu makan berkurang, menangis tanpa sebab, dan berteriak tanpa alasan. Tiap hari, rasanya hanya ingin mati saja. Menginjak usia SMP, pertemanan dan prestasiku sangat buruk. Tidak ada yang ingin berteman karena perilakuku. Itu juga terjadi bukan tanpa sebab. Suasana rumah yang muram membuatku menjadi orang yang buruk. Aku akan membalas dengan perkataan kasar jika seseorang atau sekelompok orang menghina duluan. Menginjak bangku SMA, kondisi rumah perlahan membaik karena kakak mulai rutin berkonsultasi dengan psikiater. Ia tidak sering kumat lagi, tetapi itu tidak melunturkan rasa traumaku padanya. Pertemanan dan prestasiku di sekolah juga berangsur membaik. Hanya saja kondisi tubuhku masih tetap sama. Aku berusaha selalu ceria saat bertemu teman-teman, walau sebenarnya di dalam hati sangat hampa. Aku punya 2 orang teman, namanya Kiki dan Dinda. Kiki selalu menyemangatiku untuk terus berjuang dalam hidup ini. Berbeda dengan Dinda yang selalu saja membisikkan kata-kata untuk menyerah, bahkan bunuh diri. Ya, mereka adalah teman bayanganku. Saat berumur 17 tahun, semua teman-teman merayakan ulang tahun mereka yang ke-17. Tentu saja iri.
Mengapa hanya aku yang tidak merayakannya? Saat hari ulang tahunku, ibu pergi mengantar kakak ke rumah sakit untuk konsultasi. Hari itu tidak ada satupun yang mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Di kelas 12 SMA, aku makin stres karena ujian nasional semakin dekat. Perlahan prestasiku menurun kembali, takut dan khawatir jika tidak lulus nanti. Aku begitu menjadi nafsu makan, menangis setiap hari dan tiba-tiba juga merasa bahagia sekali. Aku dalam keadaan sadar saat melakukan itu. Panik dengan keadaan yang seperti itu, aku memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit bertemu psikiater seorang diri dan dengan uang sendiri. Hari itu, saat sudah tiba di rumah sakit, sebenarnya aku sangat gugup, namun kuputuskan langsung masuk ke ruang psikiater yang ingin kutemui. Sudah setahun belakangan ini, saya merasa ingin makan terus-menerus. Saya juga jadi sering berhalusinasi. Keluhku dengan air mata yang terus mengalir. Apa ada seseorang yang kamu benci, Dek? Ada, Bu. Kakak saya. Dia orang yang paling saya benci dalam hidup ini. Lalu, aku menceritakan secara rinci tentang kondisi skizofrenia yang diidap kakak. Dan psikiater itu meresepkan obat anti cemas kepadaku serta menjadwalkan untuk kontrol kembali 2 minggu ke depan. Sampai akhirnya, di umur 19 tahun, aku dinyatakan mengidap bipolar oleh psikiaterku. Saat itu, aku tidak tahu harus bagaimana ke depannya. Ibu mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dari diriku setelah dinyatakan mengidap bipolar. Suatu hari, ibu menemukan obat anti cemas di kamar dan melihat bekas luka silet di tanganku. Mili, ibu menemukan obat-obatan di kolong tempat tidurmu. Itu obat apa? Obat pusing biasa kok, Bu, jawabku dengan bohong. Lalu, itu ada bekas luka di tanganmu. Kamu apakan tubuhmu? Saat itu, sontak aku langsung menangis dan pergi ke kamar. Rasa panik mulai menyelimuti dan aku mulai berhalusinasi bahwa ibu akan membenciku selama-lamanya setelah mengetahui hal ini. Ya, ibu sudah mengetahui semua tentang kondisiku setelah beliau melihat hasil konsultasiku dengan psikiater. Ibu mulai menunjukkan perhatiannya padaku. Ia akan memeluk saat aku cemas dan berteriak-teriak tidak jelas. Ternyata, selama ini pandangan burukku pada ibu hanya perasaan saja. Aku sadar, ibu juga amat sayang dan tidak ingin aku terluka. 5 tahun berlalu setelah aku dinyatakan mengidap bipolar. Penyakit itu perlahan mulai mereda. Ibu juga mengajarkan untuk tidak membenci dan memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku, terutama kakak. Hari itu, seorang lelaki tiba-tiba muncul di hadapanku. Ia bernama Abi, kakak kelas waktu SMP dulu. Abi sangat populer waktu SMP. Saat aku dibully, ia akan ringan tangan untuk menolong. Tentu saja aku jatuh hati padanya. Tetapi rasanya tidak mungkin jika Abi akan berbalik suka padaku. Abi muncul di saat sinar senjaku redup. Ia tahu keadaanku. Saat itu kami jadi sering chat setelah lama tidak bertemu untuk beberapa tahun lalu. Abi akan selalu bertanya terlebih dahulu. Aku hanya akan menjawab karena tidak pernah berani untuk bertanya atau basa-basi terlebih dahulu dengannya. Sampai pada akhirnya ia mengatakan perasaannya lewat telepon malam itu. Mili, aku mau ngasih tahu sesuatu ke kamu. Apa, Bi? Aku suka sama kamu. Aku ingin terus ada di sampingmu dan ingin menjadi matahari untukmu. Aku yang mendengar ucapan Abi malam itu langsung menolaknya. Rasanya tak pantas untuk dicintai. Ditambah lagi, rasa traumaku muncul kembali. Aku pikir cinta itu tidak indah, melainkan menyeramkan. Saat itu, aku berpikir hidup Abi akan sia-sia jika menghabiskan waktu berharganya denganku yang punya penyakit mental ini.
Setahun lamanya aku berusaha menjauh dari Abi. Sampai akhirnya kita bertemu lagi di rumah sakit. Ternyata Abi juga memiliki keadaan yang sama sepertiku. Loh, kok kamu ada di sini? Tanyaku dengan memberanikan diri. Udah lama kita nggak ketemu. Aku mau konsultasi ke psikiater. Kamu juga mau konsultasi, Mil? Iya nih. Loh, tapi kamu sakit apa? Kok bisa sampai konsultasi ke psikiater? Aku ngidap gangguan kecemasan dan bipolar. Kaget. Aku baru mengetahui ternyata Abi adalah anak broken home. Setelah ia menceritakan keadaannya lebih rinci lagi. Ayahnya meninggalkan Abi dan ibunya. Selama hidup, ia dihantui oleh rasa takut, cemas, benci pada ayahnya, dan juga rasa ingin mati. Semenjak kami bertemu lagi hari itu, aku dan Abi menjadi lebih dekat kembali. 12 Desember 2020, Abi mengatakan sesuatu padaku. Mili, sekarang aku yakin kamu benar-benar bulan untukku. Mari kita bangun keluarga bersama-sama. Kita harus belajar memaafkan atas sesuatu yang dulu pernah menyakiti kita. Aku gak mau kamu ngabisin waktu sia-sia sama aku, Bi. Gak, aku mencintaimu dengan tulus. Aku menyukaimu sejak kita SMP. Aku suka caramu menolong seseorang dengan tulus, yang padahal orang itu sudah melukaimu. Aku tersentuh mendengar ucapan Abi, dan kami memutuskan untuk menikah. Ternyata kebahagiaanku hanya sementara. Pada tahun 2021, aku juga mengidap penyakit jantung yang diturunkan oleh ayah. Jantung yang ada di tubuhku ini terancam berhenti berdetak. Jalan satu-satunya yang dapat menyembuhkan hanyalah dengan transplantasi jantung. Ibu sudah sangat takut saat itu. Takut anaknya pergi jauh dan tidak akan pernah kembali lagi. Pada 2 Februari 2021, kakakku telah dipanggil oleh Tuhan. Ya, dia bilang pada ibu untuk memberikan jantungnya kepadaku. Aku merasa begitu bersalah, sudah membenci dan menyakitinya untuk waktu yang lama. Semoga kata maaf ini bisa diterima di tempatnya yang sangat jauh di sana. Selesai.